kayak Epidata dia itu ada lompatan-lompatan jawaban tuh bisa. Jadi kalau masa pandemi ini Google Form tuh lebih tepat. Kalau Epidata ini kuesioner angket tuh pun bisa. Kalau Google Form itu lebih kepada kuesioner juga, angket juga bisa. Epidata itu adalah perangkat lunak untuk membuat template atau kuesioner. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Kalau SPSS ini fungsinya juga bisa entry data, tapi besar kemungkinannya kan kalau kuesioner itu kan ada lompatan ya. Apakah Bapak atau apakah Bapak merokok? Tidak. Jika dia menjawab iya, maka berapa banyak batang rokok yang dihisap dalam sehari, gitu kan? Itu adalah lompatan. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dan itu bisa diatur di Epidata. SPSS bisa nggak? Nggak bisa. SPSS itu dia tinggal peneliti butuh ketelitian. Jadi lepas data lebih lanjut. Epidata itu ada berapa? 5 sampai 6 langkah. Yang pertama ada define data. Define data itu kita membuat ruang entry data. Membuat entry data dengan jenis atau skala pengukuran. Sesuaikan dengan jika data ada rasio, variabelnya rasio, maka menggunakan simbol apa. Jadi dia bahasa pakai simbol-simbolan. Setelah kalian sudah membuat ruang entry data, maka dibuatlah metadata file. Jadi data kalian itu dalam bentuk cache diubah menjadi red supaya bisa dilakukan pengecekan. Untuk cek ini dia ada macam-macam ya, ada jam, ada range, ada mass, macam-macam. Jadi kita mau mengatur kuesioner. Nanti lebih jelasnya kita akan latihan langsung. Setelah kita cek, kita akan entry data. Kita entry data, kemudian di bagian dokumen kita akan melihat berapa banyak yang sudah kita entry dan melihat data ya, data file ya. Kemudian setelah itu kita ekspor. Buat apa kita ekspor? Karena di Epidata hanya stuck di entry data. Kayak mana kalau untuk analisis pengolahan data dan penyajian data itu langsung di SPSS. Jadi data kalian perlu diekspor menjadi SPSS ya, atau dalam format DBF. Di SPSS itu berbicara mengenai transformasi data. Transformasi data itu mengubah skala pengukuran asli menjadi bentuk-bentuk lain, gitu ya. Menjadi bentuk-bentuk lain. Misalkan pendidikan, misalkan umur nih kan rasio ya, rasio numerik angka ya, mau dibuat kelompok umur. Nah itu bisa pakai record atau compute. Compute ini bedanya record sama compute ini, record itu mengubah skala pengukuran ya, mengubah skala pengukuran yang jadi rasio bisa jadi ordinal kayak gitu-gitu. Ini sebelumnya udah tahu skala pengukuran tidak? Nanti kalau saya sebutkan nggak connect ya. Gimana? Ada yang udah tahu skala pengukuran? Skala pengukuran statistik. Kalau teman-teman sudah ketemu dengan biostatistik mata kuliah tentang manajemen data itu. Jadi saya sekilas dulu. Jadi skala pengukuran tuh ada nominal. Nominal itu hampir sama dengan ordinal, dia kategori. Misal nominal itu adalah hanya membedakan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ordinal itu dia membeda tapi ada tingkatan. Kita kan nggak bisa bilang kalau laki-laki lebih baik daripada perempuan, ya. Kita nggak bisa bilang. Jadi ordinal itu ada tingkatan, misalkan ibu yang menggunakan KB dengan tidak menggunakan KB. Berarti itu kan ada tingkatan ya. Berarti yang lebih baik adalah ibu yang menggunakan KB, itu ordinal. Kalau rasio itu numerik kayak umur, berat badan, tinggi badan, ya.
Kalau interval itu kalau kita anak Kesmas itu jarang menggunakan interval. Karena interval itu tidak memiliki angka nol mutlak dan dia jarang penggunaannya ya. Tapi untuk skala tertinggi itu adalah rasio. Kemudian kita lanjut ke record. Record itu dia membuat variabel baru dengan skala. Kalau compute ini dia membuat variabel baru tapi ada fungsi matematikanya. Ya, ada kalkulatnya di situ. Setelah kita membuat variabel baru yang diinginkan ya sesuai dengan tujuan penelitian Anda, kemudian kita analisis. Analisisnya pakai apa? Ada tergantung dari tujuan teman-teman. Teman-teman mau apa? Hanya gambaran, stop di univariat. Mau hubungan, oke, lanjut ke bivariat. Kalau mau mengetahui pengaruh atau determinan atau faktor resiko yang paling berpengaruh itu adalah multivariat. Setelah kita analisis, barulah kita mengambil menarik kesimpulan ya secara keseluruhan atau generalisasi. Oke, kita masuk ke epidata. Yang pertama adalah define data. Jadi ada syarat dalam membuat variabel. Sama kayak SPSS. SPSS itu kalau kita buat variabel nggak bisa pakai spasi ya. Jadi kita pakai underscore ya. Untuk syaratnya epidata sama dia pakai kurung kurawal. Oke. Yang kedua, variabelnya harus huruf bukan angka. Jadi kalimat depannya kata depannya itu adalah harus huruf ya. Kemudian maksimumnya adalah 8. Kemudian ini ada simbol ruang entry data. Oke. Jenis data, kalau kalian punya data angka numerik atau skalanya itu rasio, kalian menggunakan pagar. Kalau satu digit ya, dua digit, tiga digit, dan seterusnya. Huruf atau string, kayak nama, alamat, rumah itu pakai underscore. Ini bedanya, ini ada underscore dan ada kurung A dan underscore tutup kurung. Jadi kalau dia ada A itu artinya kalau entry data mau pakai pada saat kalian mengentry data huruf kecil itu otomatis dia jadi huruf kapital. Dan untuk tanggal ya, ini ada format tanggalnya. Jadi dia ada 3 jenis data, numerik, string, dan tanggal. Misalnya itu tanggal wawancara ya biasa. Kemudian ini ada contoh kuesioner yang akan kita buat template-nya. Ini saya ambil dari Pak Bestral, dosen biostat ya di UI, dosennya Dr. Ike. Di sini kita bisa lihat, di sini masih deskriptif ya. Umur ibu, string apa numerik tuh? Kalau bisa dilihat dari sini. String apa numerik? Berapa umur ibu sekarang? Ini masih kuesioner ya, bukan template. Ini umur termasuk numerik. Nomor 2, apakah pendidikan tertinggi ibu itu numerik ya? Ada 1, tidak sekolah, 2, tidak. Jadi ada multiple choice-nya sudah disediakan oleh peneliti. Dan ini template-nya di epidata kita akan buat, oke. Nomor cluster. Jadi kita buat cluster kurung kurawal ini menandakan bahwa variabel cluster dengan pagar berarti numerik ya. Nama variabel itu nama, responden dia pakai huruf kapital ya. Kalau mau pakai string juga mau pakai underscore juga bisa. Kemudian tanggal, berapa umur ibu, pakai string, pakai numerik ya. Pagar. Nih, ini lompatan nih. Apakah ibu bekerja? Jika dia menjawab 1, maka dia sebutkan jenisnya ya. Kalau 2 dia tidak disebutkan jenisnya. Jadi kita akan atur di bagian tag. Kemudian 4 ada juga nih dia jam ya.
pada kehamilan yang terakhir apakah ibu melakukan pemeriksaan? Jika dia tidak, maka lanjut ke pertanyaan 7. Itu nanti kita akan atur di bagian cek ya. Kemudian ini bagian cek. Nomor ini ada di sisi kiri kalian. Range atau legal. Jadi range itu jarak jawaban Anda atau batasan jawaban Anda. Misalkan di nomor 2, batas range-nya berapa? 1 sampai 6. Bisa nggak 7? Nggak bisa. Nanti dia, jika kalian salah input ya, misalkan terpencet 7, dia langsung error ya, dia nggak bisa. Jadi itulah fungsinya kalau Epidata, kita bisa mengatur kesalahan kita ya. Jadi range-nya 1 sampai 6. Jamnya ada? Lompatannya ada? Nggak ada. Kalau nggak ada itu dikosongin. Kalau Mas enter, Mas itu harus diisi gitu ya. Ini kalau saya tuh jarang menggunakan. Biasanya itu yang wajib diisi itu kayak nomor responden, tanggal. Kalau untuk variabel itu lebih kepada jam saya pakainya. Repeat itu pengulangan, value label itu lebih kepada pengkodingan. Cuman kami jarang make ya, biasanya itu kami yang make itu cuman range sama jamnya aja. Kemudian ini adalah entry data. Ini jika sudah selesai membuat template-nya, dia langsung terotomatis seperti ini ya. Sudah sudah diatur oleh Epidata. Jadi kita tinggal ngisi ya. Kalau nomor klaster numerik, nama responden itu adalah string, tanggal wawancara itu adalah date ya, atau tanggal. Dan ini setelah kalian input, kalian bisa membuka view data kalian. Itu di bagian dokumen. Jika sudah, lalu ke export di bagian DBS3. Kalau untuk format DBF ya, kalau SPSS itu dia formatnya tuh DBF. Kalau ekspor data yang SPSS ini saya belum pernah coba sih. Biasanya kami tuh disuruh untuk DBS3. Ya, kalau mau buat Excel bisa. Excel ini nggak semua uji statistik tuh bisa dilakukan di Excel ya. Jadi lebih kepada SPSS. Kalau saya kecepatan ditegur aja ya. Oke, lanjut. Ini kita SPSS. Jadi setelah kita mengekspor data kita, jadi kita akan melakukan namanya analisis. Sebelum analisis, transformasi data. Transformasi data itu mengubah skala pengukuran yang asli menjadi bentuk-bentuk lain yang kalian inginkan. Dengan record ya, contoh adalah record. Dari tadi saya saya input ya, pendidikan tuh ada berapa? Ada 4. Tidak sekolah, SMP, SMA, dan S1. Saya mau buat, saya mau apakah ada beda rata-rata usia ibu pada kelompok pendidikan. Misalkan kelompok pendidikannya, kan nggak mungkin ya kelompok pendidikan tidak sekolah, SMA itu secara teorinya itu tidak ada ya. Teorinya adalah pendidikan rendah, pendidikan tinggi, sama tidak sekolah. Bisa nggak Bu, tidak sekolah dijadikan pendidikan rendah? Itu nggak bisa. Jadi dia buat kategorinya sendiri ya. Jadi berdasarkan jurnal itu biasanya pendidikan rendah itu adalah SD dan SMP. Pendidikan tinggi itu SMA dan S1. Jadi ini ya codingnya ya, yang di sini 1 sama dengan tidak sekolah, 2 sekolah dasar, 3 SMP, 4 SMA, 5 S1. Saya codingkan menjadi tidak sekolah itu 1, pendidikan rendah itu 2, pendidikan tinggi itu 3. Bagaimana caranya? Jadi di bagian transform itu ada record into different variable. Caranya di bagian old value
Yang satu ya, saya mau tidak sekolah itu menjadi tidak sekolah, sekolah dasar dan SMP, saya ubah dia menjadi pendidikan rendah. Berarti 2 sampai 3 ya di bagian all value saya buat range-nya jadi 2 sampai 3 itu saya coding jadi 2 ya. Dan 4 ke atas atau height-nya saya tulis ini saya potong ya. Jadi untuk di atas 4 saya coding dia jadi 3 atau pendidikan tinggi. Ya, jadi dia maka hasilnya dia ada pendidikan new, tidak sekolah jadi tidak sekolah, SMA menjadi pendidikan tinggi, SMP menjadi pendidikan rendah. Itu yang disebut dengan transformasi data dengan record ya. Bagaimana dengan compute? Ini compute seringkali itu agak susah ya, karena dia itu pakai kalkulat gini. Jadi saya mau buat dikatakan resiko jika ibu tidak memakai KB dan dia pendidikan rendah dan tidak sekolah. Jadi saya buatlah ya rumus tidak resiko ini ya di bagian include if case saya buat C1 itu adalah KB, penggunaan KB. Saya mau tidak beresiko, dikatakan tidak beresiko jika ibu tidak menggunakan KB, tidak beresiko ibu menggunakan KB. Satu itu adalah codingnya memakai KB dan pendidikan new lebih dari sama dengan 3. Ingat 3 tadi itu pendidikan new lebih dari 3. 3 ya, lebih dari 3 berarti pendidikan tinggi. Saya mau berarti tidak beresiko dia menggunakan KB dan pendidikannya tinggi. Saya buat rumus seperti ini ya, C1 sama dengan 1. 1 ini adalah codingnya memakai KB, 1 dan pendidikan new lebih dari 3. Ya, lebih dari sama dengan 3. 3 ini adalah pendidikan tinggi. Saya oke. Kemudian masuk langsung terubah. Risk-nya saya buat variabel. Jadi beresiko, benar kan ya? Kalau untuk ngecek tidak sekolah, tidak menggunakan KB, maka dia beresiko. Pendidikannya tinggi, memakai KB, dan dia tidak beresiko. Oke. Kemudian lanjut, ya. Setelah kita membuat variabel baru yang kita inginkan, selanjutnya kita mau melakukan analis ya. Kalau kalian mau univariat, ya univariat itu bermain pada gambaran saja ya, gambaran saja. Kayak data numerik itu mengeluarkan min, median, dan standar deviasi. Rata-rata, nilai tengah, dan standar deviasi. Kemudian kategorik itu mengeluarkan frekuensi dan persentase. Ya, itu untuk univariat. Kalau bivariat dan multivariat, bivariat itu dia menghubungkan, dia analisis data pada variabel independen dan variabel dependen. Satu-satu ya, satu variabel independen dan satu variabel independen. Multivariat itu lebih dari satu variabel, gitu ya, lebih daripada satu variabel. Baik, di sini. Tapi analisis ini itu disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian. Misalkan kalian mau perbedaan, uji beda, jenis datanya 2 kategorik dan numerik. Variabel dependen. Jadi variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Kategoriknya 2. Misalkan apa nih? Misalkan jenis pendidikan ya. Contohnya adalah pendidikan. Kita pakai 2 pendidikan, tidak sekolah dan sekolah. Ya, tidak sekolah dan sekolah. Kemudian numeriknya, variabel independennya adalah rata-rata skor pengetahuan misalkan ya. Jadi, apakah ada beda rata-rata skor pengetahuan pada masing-masing
pada masing-masing ibu yang tidak sekolah dan yang sekolah. Itu skala pengukurannya minimal nominal ya, dia minimal nominal dan ujinya adalah T-test atau uji beda. Jadi kalau kalian belum ketemu mandat manajemen data atau aplikasi komputer ya ini agak riuh ya. Tapi intinya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Bagaimana Kak kalau saya punya kategorinya 3, tapi variabel independennya tetap numerik ya, maka ujinya adalah ANOVA. Ini kalau kalian mau menguji hubungan, apakah ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja di perusahaan X. Itu adalah hubungan ya, association. Apa bedanya hubungan atau association dengan korelasi? Ujinya beda ya, ujinya beda pakai chi-square dan pakai Pearson. Jenis datanya pun beda ya. Kalau association itu dia hanya mengeluarkan ada hubungan atau tidak. Kalau korelasi ada hubungan, ada arah hubungan dan ada kekuatan hubungan. Itu bedanya. Sehingga skala pengukurannya itu lebih tinggi ya. Jadi dia menggunakan rasio dan ujinya adalah Pearson. Bagaimana kalau kalian mau pengaruh? Apa bedanya pengaruh dengan hubungan? Pengaruh itu lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi tingkatan tujuan penelitian kalian. Pengaruh melihat besaran resiko, sedangkan hubungan hanya melihat nilai signifikansi atau nilai p-value-nya atau ya p-value ya. Bagaimana kalau saya punya data numerik, pakai variabel dependennya numerik, pakai regresi linear. Wah, ini lebih tinggi lagi ilmunya. Untuk variabel dependen kategori itu regresi biner. Jadi ini yang paling tinggi itu adalah tujuan penelitiannya adalah pengaruh ya. Biasanya pengaruh ini digunakan pada anak-anak biostatistik ya. Jadi pengaruh ini harus lebih tepat pada penggunaan sampel yang besar. Kalau hubungan ini perbedaan sampai hubungan itu adalah analisis bivariat. Kalau pengaruh itu adalah multivariat ya. Bisa nggak pengaruh tapi analisis bivariat itu nggak tepat. Kalau kalian mau memakai uji pengaruh tapi sampai di analisis bivariat itu ketemu pembimbing atau penguji biostatistik, kalian bakal disidang ya. Jadi hati-hati dalam memilih. Jadi intinya analisis bivariat dan multi harus disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian. Oke. Nah, PPT saya sudah selesai secara teori. Kita akan sambung di Epidata. Udah terlihat? Sudah ya? Sudah Kak, sudah Kak. Sudah terlihat. Di sini saya sudah membuat template. Ya, ini ada define data, make data file, check, enter, dokumen, dan export. Jadi saya di bagian define ya, kita mau membuat template dulu ya. Saya sudah membuat template, open, berlatihan ya, dalam bentuk format case. Oke, ini ada saya pakai kuesionernya SCAP ya, ini data sekunder nih. Saya pakai data SCAP. Di sini ada survei kinerja dan akuntabilitas program KKBPK tahun 2019 pada WUS atau wanita usia subur 15 sampai 49 tahun. Di sini saya mengkurung-kurawalkan nomor, berarti variabel saya itu adalah nomor ya. Nomor saya pakai pagar,
Kemudian nama responden, nama saya jadikan, karena kan maksimum ada 8 ya, 8 kata aja atau 8 karakter. Saya pakai nama saja. Kemudian saya memakai ini. Bisa nggak pakai string aja bisa. Ya, bisa pakai string, tapi kalau saya biasanya pakai yang huruf kurung pakai A ya. Itu untuk huruf kapital. Umur saya numerikkan. Kemudian ini ada A, karakteristik responden. A1 itu berarti variabel A1 saya itu adalah tempat tinggal. Ya, jawabannya ada di sini ya. Ini adalah ruang entry data. Ada perkotaan, pedesaan. Saya buat A2, kurung kurawal, status pekerjaan. Ini fungsinya untuk menjawab ya, 1 atau 2. Tergantung dari range jawaban. Kemudian reproduksi. Berapa jumlah anak ideal menurut Ibu? Nah, itu kan numerik ya. Jadi saya pakai pagar. Jumlah anak yang dilahirkan hidup itu numerik juga. Usia pertama kali melahirkan anak hidup numerik juga ya. Nih, keluarga berencana atau KB. Apakah Ibu saat ini menggunakan KB? Jika dia iya, maka lanjut ke C3. Jadi nggak ditanyakan alasan tidak menggunakan KB. Ya. Jika dia menjawab 2 di C1, maka dia otomatis langsung ditanya seperti ini, alasan tidak menggunakan KB. Dan di sini juga lompatan nih. Pernah mendengar informasi KB? Jika dia menjawab 1, maka sebutkan medianya apa, media promosi kesehatannya apa. Entah itu dari Vaskes, entah itu dari media poster, baliho, dan lain-lain. Jika dia menjawab 2, maka selesai. Lanjut, maka selesai ya. Jadi nggak ditanya lagi. Jadi untuk saat ini saya hanya buat sampai C3 saja, sampai bagian C, keluarga berencana. Jadi kalau dia menjawab ya, maka diteruskan sebutkan medianya apa. Jika dia menjawab tidak, maka selesai. Jadi lanjut ke entry responden selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk define data. Jika tidak, saya lanjut. Baru oke, saya save ya. Baru kita mau lanjut ke langkah 2, make data file. Ini enter nama. Ya, tadi saya menggunakan nama filenya latihan ya. Kita oke. Ini namanya apa? Survei. Ya. Ini nama file, bukan data file labelnya. Oke, saya oke. Oke, dia langsung bisa diklik ceknya ya. Tadi kan kita nggak bisa klik ya karena kita belum mengubah data cache menjadi rec. Oke, kita sudah cek. Kemudian tadi bagian latihan. Oke, di sini kita pakai cek-cekan. Nomor responden, apakah perlu dipakai range-nya? Menurut kalian? Nomor responden perlu pakai batasan jawaban? Gimana? Menurut kalian? Di sini nggak pakai ini nggak pakai batasan ya, jadi kita kosongin. Cuman saya wajibkan untuk mengisi nama responden, saya wajibkan untuk mengisi umur juga saya wajibkan untuk mengisi, tanggal harus diisi. Oke. Ini A1, tempat tinggal. Tempat tinggal range-nya berapa?
range jawabannya berapa? 1 sampai 2. Bisa 3? Nggak bisa. Nanti dia akan error ya. Jadi kita nggak bisa mengklik. Jadi kamu harus, jadi intinya si SPSS-nya ini nyuruh kamu harus ngisi jawaban antara 1 sampai 2. Itu fungsinya. Kalau misalkan kita salah pencet ya, salah ketik, pencet nomor 3, dia pasti error gitu ya. Ada lompatan, nggak ada lompatan, status pekerjaan sama 1 sampai 2, pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir range-nya berapa? 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5, benar sekali. 1 sampai 5. Berapa jumlah anak ideal? Ini nggak perlu ya, karena dia ada numerik. Ini, apakah ibu atau pasangan saat ini menggunakan KB? Range-nya berapa? 1 sampai 2. Ada jamnya, jika dilihat dari template-nya, ada lompatan ya. Ada. Dia bilang, Ada. dia bilang jika ibu menjawab ya, lanjut ke C3. Berarti caranya 1 lebih lanjut ke C3. C3 ya Pak ya, ini gini. 1, jika dia menjawab 1, loncat ke C3. Gitu ya. 3. Ini range-nya 1 sampai 9. Ini ada range-nya lagi ya. Jika dia menjawab 1, maka sebutkan medianya apa. Berarti berarti kalau dia menjawab 2, maka selesai ya. Jadi saya buat 2. Right. Ini artinya jika dia menjawab 2, maka selesai. Jika dia jika dia jawab 1, maka dia larikan ke sebutkan media apa. Kalau kita menjawab 2, dia langsung selesai. Ya. Jadi kalau selesai, ini kata kuncinya. Ini ya sudah didefinisikan oleh SPSS Epidata ya. Ada right, ini artinya selesai. Setelah itu kita save. Kita entry data ini. Saya pakai cek ya, karena saya sudah entry 10. Nih, nomornya misalkan ini nomor responden. Nomor responden ini harus sesuaikan dengan yang ini ya. Lihat nggak di bawah ini? Ada new dari, jadi itu artinya datamu yang kamu udah input ada 10. Usahakan nomor responden ini sesuaikan dengan nomor entry data ya. Oke, saya buat dia 11, namanya Ika. Ya, dia langsung terotomatis ya, huruf kapital. Umurnya 30 tahun, tanggalnya 2010, tempat tinggalnya saya buat dia jadi perkotaan. Status pekerjaannya saya buat dia 1 bekerja. Pendidikannya saya buat dia SMP. Berapa jumlah anak ideal? Umurnya 30. Ideal ini yang ibu mau atau pasangan mau itu anaknya berapa gitu ya. Itu namanya jumlah anak ideal atau jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan. Misalkan mau 3. Oke, jumlah anak yang dilahirkan hidup misalkan baru 1. Usia pertama kali melahirkan misalkan umur 25 tahun. Ini kelihatan nih. Apakah ibu saat ini menggunakan KB? Jika saya menjawab 1, maka dia langsung loncat. Maka dia langsung loncat
C3 ya. Pernah mendengar informasi KB gitu. Jika saya menjawab 2, maka jika saya menjawab 2, maka diarahkan untuk menjawab alasannya apa. Misalkan alasannya dilarang suami atau pasangan tidak setuju. Pernah, dan tetap ditanya ya, pernah mendengarkan KB? Jika saya jawab ya, maka Epidata mengarahkan untuk mengisi, sebutkan medianya apa. Jika saya menjawab 2, maka dia langsung save record to this ya, artinya selesai. Entry data untuk responden ke-11 itu selesai. Jika kita yes, maka diarahkan oleh Epidata untuk mengisi lagi. Jadi jumlah entryan kita ada 11 ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk entry data. Jika tidak, sebenarnya teman-teman sudah paham ya dengan Epidata yang mungkin lebih karena dia simple. Oke, jadi kita lanjut. Mau lihat dong datanya gimana? Tadi saya buat cek ya. Di data ya tadi. Nih, ini adalah ini adalah data kalian yang sudah kalian cek. Kok nggak ada 2 ini apa? 2 ini apa? Jadi ini sebenarnya kalau Epidata dan SPSS dia nggak bisa ngebaca apa ya? Karena kita mengisinya adalah numerik ya. Numerik, jadi dia adalah numerik. Kalau string maka dia string gitu ya. Oke. Sampai sini, jadi ada 11 entryan data kita ya, ada 11 responden kita. Bagaimana ya data tadi kita mau olah di SPSS? Caranya, kalau SPSS biasanya pakai data ini ya, pakai DBSTREE. Buat dia jadi tree. File mana yang mau diekspor? Saya ekspor, dicek, open, nih lihat sini. Semua variabel ya. Di sini kita centang semua variabel. Ekspornya gampang aja nih. Kita tinggal oke. Maka oke, sudah selesai. Nanti dia ada ketahuan DBF-nya. Ini ketahuan ya, ini DBF. Ini ya, ini cek DBF. Ini adalah formatnya SPSS. Jadi kita meranjak ke SPSS. Ini lebih ranjak ke SPSS. Sorry. Bukalah data kita tadi. Kelihatan SPSS-nya? Kelihatan ya. Oke, di sini ada menu bar ya, macam-macam. Di transform kita mau mengubah variabel baru. Untuk analyze kita menganalisis ya di bagian sini. Baik, kita buka data kita tadi, open data. Saya buat di bagian filenya tuh DBF ya, DBS. Nah, dia akan kelihatan. Kita pilih cek, kemudian open. Kenapa? Oke. Terlihat teman-teman? Lihat ya. Ya, di sini sudah kelihatan nih A1, A2, A3. Ini data view-nya. Data entryan kita.
Tapi kita belum tahu ya 2 ini apa, 1 ini apa, karena belum terlihat di variable view-nya. Ya, di bagian value-nya itu kita masih non-kan. Oke, umur itu adalah numerik A1. A1 itu sebentar. Saya buat cek. Ini saya udah buatkan variabelnya. Terlihat ya? Terlihat teman-teman ya? Oke. Di sini A1 adalah tempat tinggal. Saya codingkan dia jadi 1. Itu adalah perkotaan, 2 adalah pedesaan. Status pekerjaan saya codingkan dia jadi 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Gitu ya. Oke, ini saya hapus. Baik. Ini adalah pengkodian. Jadi kalau aslinya asli dari Epidata dia tuh nggak ada ininya ya, nggak ada value-nya. Jadi kita membuat sendiri di SPSS ya. Di SPSS C1 adalah penggunaan KB. Kalau untuk B1 itu adalah jumlah anak ideal. Jumlah anak ideal ini dia nominal. Harusnya dia rasio ya. Skala datanya dia scale. Jumlah anak ini adalah jumlah anak yang dilahirkan ini usia pertama kali melahirkan. Oke. C2 ini adalah alasan tidak menggunakan KB. Ya, ini saya belum buat nih codingnya nih. Untuk penggunaan sebentar. Sebentar ya, saya buatkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Untuk Epidata. Oke. Satu tidak ini ntar ya saya fotokan alasan tidak menggunakan KB. Baik, lanjut SPSS. Terlihat ya? Saya mau buat pengkodingan dia. Jadi C2 ini adalah alasan tidak menggunakan KB ya. Kenapa nih kok ada yang missing? Yang missing berarti artinya dia menggunakan KB ya. Di bagian C1 berarti dia menggunakan KB. Artinya berarti kalau missing dia menggunakan KB, kalau tidak dia alasannya apa? Itu ya. Oke. Baik. Kita buat coding. 1 itu ingin hamil. Ini ada pengkodean ya. 2 adalah tidak setuju. Pas ibu atau pasangan tidak setuju. Sebentar. Yang ketiga itu kurang akses
Keempat itu tadi apa ya keempat? Sebentar. 1, oke. Ingin hamil. Bila ingin hamil kurang akses efek samping dan lain-lain kayak gitu. Oke. Ini adalah untuk lihat, mau kita lihat datanya. Lihat di mana? 9 itu kenapa tidak? Oke. Ini sudah saya buatkan ya. Pengkategoriannya numerik C3 itu pernah mendengar ya informasi KB. 1 itu pernah mendengarkan, 2 itu tidak pernah mendengarkan. Ya oke. Di sini. Bisa ini mau buat beresiko ya. Ini kan kita sudah buat kategorinya ya. Pendidikan kita sudah buat kategorinya. Ini saya hapus dulu. Oke, pendidikannya sudah, penggunaan KB-nya sudah kita kategorikan ya. B1 itu adalah usia apa tadi? B1 adalah jumlah anak ideal. Jumlah anak ideal, ini ada jumlah anak yang dilahirkan dan usia pertama kali. Oke, bagaimana kita memfungsikan transform? Ini kita mau buat ya yang kayak tadi. Pendidikan ini, tidak sekolah, SMA, SMP, dan S1 kita ubah jadi 3 kategori. Ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Ada 5. Ya, ada 5 pengkategorian. Ya, ada 5 pengkategorian. Oh, di sini saya nggak ada isi SD ya. Ini nggak ada isi SD nih. Oh, 11, anggap aja 11 tadi. Kayaknya aku udah ya. Oke, aku isi sendiri. Nah, kalau di SPSS tuh bisa ya langsung entry gini, cuman kita otomatis ya saya kopas saja. Saya buatkan dia jadi SD itu sekolah dasar. Dia tidak menggunakan KB, menggunakan KB. Umurnya berapa? Ya 3, 1, 17 tahun. Anggap aja dia kurang akses. 1. Misalkan dia pakai poster. Saya mau pendidikannya ini saya ubah dia menjadi 3, yaitu tidak sekolah, pendidikan rendah, dan pendidikan tinggi. Oke, kita buat codingnya. Kita buat transform, baru kita buat record to different. Bedanya sum. Kalau sum itu lebih kepada kita mentindis variabel lama menjadi yang baru. Ya, kalau different itu kita membuat variabel baru, tapi yang lama itu tetap ada. Kita buat yang different saja. Oke, ini di bagian biar tidak lupa. Ya, sip. 1 sekolah. Berarti saya mau tidak sekolah dan sekolah dasar itu 1 sekolah. Tidak sekolah itu menjadi 1 ya, menjadi 1. Sekolah dasar dan SMP 2 dan 3 saya jadikan dia pendidikan rendah.
atau 2. Dan 4 ke atas itu saya codingkan dia jadi 3, gitu ya. Paham ya? Jadi kita di record, kita pilih pendidikan, kita buat pendidikan nih. Kita change namanya, dia nggak bisa pakai spasi ya kalau SPSS, jadi pakai underscore, baru change, baru kita klik alt and new value. Nih, kita mau yang 1 tidak sekolah menjadi tetap 1 tidak sekolah. Kemudian add, kemudian kita buat pendidikan sekolah dasar dan SMP kita codingkan dia jadi 2 atau pendidikan rendah. 2 sampai 3 ya. Jadi kalian harus hafal atau harus ingat codingnya. Coding variabel yang akan dibuat. Jadi kalian harus ingat ya variabel coding lamanya. 2 sampai 3 saya codingkan dia jadi 2 dan 4 ke atas. Jadi tertinggi 4 ke atas ya. Bisa nggak 5? Antar 5, yang 5 itu S1, dia coding 3. 4 ini nanti missing ya. Jadi kita harus, jadi yang tertinggi adalah 4 ya. Jadi 4 ke atas itu boleh. Jadi 4, kan ada 4 sampai 5 ya. Kita codingkan dia jadi 3, pendidikan tinggi. Add, baru continue, baru oke. Oke, dia langsung terlihat ya di pendidikan. Nih, masih 1, 3, 2. Belum, kenapa masih begini? Karena kita belum isi value-nya ya. Oke, kita isi. 1, tetap tidak sekolah. 2, jadi pendidikan rendah. 3, pendidikan tinggi. Oke. Lihat ya. Nih. Kita available ya. Sip yang ini ya. Jadi, ini kita buat tidak sekolah, tetap tidak sekolah. SMA kita jadi pendidikan tinggi ya. SMP termasuk pendidikan rendah. S1 pendidikan tinggi. Jadi inilah fungsi dari record ya. Jadi dia mengubah variabel baru dengan skor atau dengan coding. Bagaimana dengan compute? Compute ini rumusnya, karena dia pakai rumus ya kalau compute ini. Misalkan dikatakan beresiko, saya mau tidak beresiko, ibu yang tidak beresiko itu karena ibu menggunakan KB dan pendidikannya tinggi. Bagaimana itu? Pendidikannya tinggi 3 ya. Jadi saya buat compute dulu. Kita buat variabel baru. Kita buat resiko KB. Mana variabel ini kita nggak pakai. Oke, ini decoding dari 0. 0 ini apa? 0, 1 itu sembarang kalian ya. Jadi 0 itu saya asumsikan 0 itu adalah beresiko. Saya mau buat variabel baru, tolong isikan semuanya itu 0 ya. Numeric expression-nya 0. Oke. Ya, langsung dibuat oleh SPSS 0. 0 semua. Kemudian lanjut transform. Saya mau tidak beresiko itu 1 ya. Tidak beresiko itu 1. 1 jika kita include nih, jika si ibu menggunakan KB C1 ya. C1 sama dengan, kalau menggunakan KB itu codingnya tadi berapa? Yang menggunakan KB 1 apa 2? Saya juga lupa nih. Bentar ya, saya liatin. Maafkan. Penggunaan KB. Oh, pakai KB itu 1.
Oke, baik. Compute. Ulang. 1. Jika dia include C1 sama dengan 1. Ya. Dan pendidikannya. Saya mau yang tidak, ini kita buat variabel untuk yang tidak beresiko ya. Tidak beresiko, dikatakan tidak beresiko jika ibu menggunakan KB dengan coding 1 dan pendidikannya saya coding sama dengan 3. Sama dengan 3 itu pendidikan tinggi ya. Saya mau, jadi oke. Jadi ibu yang tidak menggunakan KB dan pendidikannya tidak sekolah dan rendah, itu termasuk ibu yang beresiko, misalkan gitu. Kemudian apakah dia bisa continue baru oke, kemudian kita cek. Oke, ini bisa nih. Buat dia. Nah, ini sudah terbuat ya. 0 dan 1. Kita isi dulu. 0 itu berisiko ya. 1. Berisiko. Benar, Pak. Kita cek. Dikatakan beresiko. Tadi kan saya bilang tidak beresiko jika ibu menggunakan KB. Ya. Ibu nih menggunakan KB dan dia pendidikannya tinggi. Ya kan? Decoding oleh SPSS tidak beresiko. Karena tadi saya jadi dia bermain sama rumus ya. Rumus dan coding. Tidak beresiko, pendidikan tinggi dan memakai KB. Gitu ya. Yang beresiko, pendidikan rendah dan tidak memakai KB. Selesai untuk compute. Jadi kelihatan ya perbedaan record dengan compute. Jadi compute itu lebih riweh lagi. Kalau record itu sesuai peneliti aja, dia gampang, dia hanya menggunakan range-nya saja ya, range score gitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke analisis. Gimana teman-teman semua? Apakah saya terlalu kecepatan? Gimana teman-teman? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Lanjut ke analisis data. Kita mau univariat dulu dong. Gimana nih? Kita pakai 2. Kita ada datanya, kita ada 2 ya. Ada numerik dan ada kategori. Kalau numerik pakai deskriptif ya. Atau explore. Apa bedanya kedua ini? Sama saja, hanya saja explore ini dia mengeluarkan uji normalitas data dan lebih banyak output yang dikeluarkan. Kalau deskriptif itu hanya mengeluarkan kayak min, median, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Oke, saya mau buat deskriptif umur ibu ya. Umur ibu, jumlah anak ideal, dan usia pertama kali melahirkan. Optionnya, di sini kalian mau mengeluarkan output apa? Katanya si SPSS. Oh, mau min, standar deviasi, dan minimal maksimal. Kalau untuk kurtosis dan skewness, dua ini untuk dilihat kalau kita mau ini dihitungkan untuk uji normalitas data untuk kurtosis dan skewness ya. Jadi kita continue, kemudian oke. Terlihat outputnya. Terlihat ya outputnya teman-teman? Belum kelihatan, Kak, outputnya. Belum kelihatan ya? Sebentar. Saya di output.
Sampai sini terlihat? Terlihat. Nah, di sini mengeluarkan min umur ibu, jadi rata-rata usia WUS ya, usia wanita usia subur yang menjadi responden kita itu 31,27. Biasanya kalau umur ini kan nggak ada koma-komaan ya, nggak kayak beda kayak BB ya, berat badan atau tinggi badan. Jadi kita langsung bulatkan menjadi 31. Jadi rata-rata usia WUS pada survei SKAP itu bernilai 31 tahun. Berapa rata-rata jumlah anak ideal yang mereka mau? 2 sampai 3 anak ya. Rata-rata jumlah anak ideal pada WUS yang diinginkan adalah 2 sampai 3 anak. Dan rata-rata usia pertama kali melahirkan itu adalah 22 sampai 23 tahun ya. Dengan usia termuda adalah 17 ya. Dan tertinggi adalah 29 tahun. Ini adalah analisis univariat untuk data numerik. Bagaimana dengan data kategorik? Oh ini sih, sebentar ya. Cek. Oke, bagaimana kalau untuk data kategorik kita pakai frekuensi ya. Jadi kalau kategorik hanya mengeluarkan jumlah responden dan persentasenya ya. Kita buat frekuensi yang numerik, yang kategorik ini adalah tempat tinggal, status pekerjaan, pendidikan, dan penggunaan KB. Misalkan ini. Kita statistik, ini juga bisa mengeluarkan min median. Cuman ini kurang tepat digunakan untuk data kategorik ya. Jadi kita tidak mencentang apapun, kita di bagian chart. Ini mau apa? Ini mau bar, mau pie, mau histo. Lebih cocok bar juga pie juga bisa ya. Karena tapi kalau untuk penelitian, kalau untuk skripsi itu jarang menggunakan bar pie itu penyajian datanya itu biasanya itu tabel aja ya. Kalau kita mau pakai bar juga bisa. Oke. New porsinya hampir sama, perkotaan dengan pedesaan, status pekerjaan, ini mayoritas. Jadi gini, kalau untuk penginterpretasi data itu ada menggunakan mayoritas dan kapan kita bisa mengucapkan mayoritas, kapan kita bisa mengucapkan sebagian besar, kapan kita mengucapkan lebih dari separuh responden. Kalau untuk mayoritas atau sebagian besar itu lebih kepada dominannya apa? Paling banyaknya itu apa? Misalkan 70%, 80% itu adalah mayoritas. Ya, kalau ini bisa dibuat mayoritas ya. Mayoritas ibu bekerja ya dengan 63,6%. Kalau 54 bisa nggak saya gunakan bahwa pedesaan lebih dari setengah responden atau lebih dari separuh responden itu lebih banyak di pedesaan. Bisa kalian buat seperti itu interpretasinya, tapi kalian bisa juga buat proporsi pada ibu baik yang tinggal di perkotaan dan pedesaan memiliki proporsi yang hampir sama, yaitu 45% hingga 54,5%, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau untuk proporsi hampir sama ya, karena dia hampir sama ya 45,5 dengan 54,5. Beda satu responden saja.
Dan ini adalah output yang dikeluarkan oleh si Pak SPSS. Tidak sekolah 27,3, tidak sekolah sama pendidikan rendah, jadi frekuensinya ada 11 responden dan persennya ada 100 ya. Penggunaan KB ternyata hampir sama ya proporsinya, US yang menggunakan KB dengan tidak menggunakan KB. Nah, ini adalah bar chart yang bisa kalian buat. Cuman kalau bar chartnya SPSS ya nggak semenarik si Excel ya. Kalau kalian mau buat bar chart mending di Excel aja. Kalau SPSS ini untuk barnya atau untuk penyajian data selain tabelnya itu dia masih dianggap kurang bagus ya. Kurang menarik, bukan kurang bagus, kurang menarik aja. Tapi kalau untuk kayak skripsi, apakah bisa pakai bar? Bisa, tergantung dari jenis data kalian ya. Tergantung dari jenis data kalian. Jadi penyajian data itu tergantung dari penggunaan atau jenis data kalian. Oke, sampai di Univariat. Gimana nih? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah mau lanjut ke bivariat? Ke bivariat, ke multi itu dia agak riweh ya. Dia agak riweh. Ya, butuh si ahli ya. Karena kalau kalian sudah berhadapan dengan manajemen data atau aplikasi komputer, kalian pasti paham bivariat. Tapi kalau untuk ini mungkin cukup dari saya univariat ya. Gimana? Moderator? Ya, teman-teman yang mau nanya bisa langsung ini aja ya, nyalakan mic-nya, atau mau tulis di room chat boleh. Kalau bingung ya, langsung tulis aja di chat. Ini mayoritas semester berapa ya? Kayaknya paling tinggi semester 7 ya. Gimana teman-teman? Kalau bivariat, kalau mau lanjut bivariat boleh, tapi kita pakai data yang baru ya. Tapi ini harus tahu dasarnya. Jadi untuk bivariat, untuk uji analisis bivariat itu tergantung data kalian. Datanya apa? Numerik apa? Normalitas, normal apa enggak normal. Jadi kita punya tahapan ya dalam analisis data. Yang pertama adalah uji normalitas data. Jika kalian normal datanya, kalian menggunakan uji parametrik. Ini istilah parametrik dipakai sama teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah mandat ya atau manajemen data. Itu parametrik. Kalau parametriknya tuh contohnya apa aja Kak? Kayak tadi uji beda dites ya, uji hubungan chi-square atau correlation itu Pearson ya. Kalau untuk regresi itu wajib untuk normal. Dia tidak bisa digunakan jika data kalian tidak normal. Itu nggak bisa. Bagaimana untuk yang tidak normalnya? Tidak normalnya kalau uji beda itu ada Wilcoxon dan Mann-Whitney. Kalau bedanya apa? Mann-Whitney itu untuk satu sampel, satu populasi, satu sampel. Kalau untuk per t-test itu untuk sampel berpasangan, kayak seperti sebelum dan sesudah. Jadi ini pembahasannya agak lebih berat lagi ya. Jadi kalian harus paham dasar-dasar biostatistik seperti itu. Kalau untuk chi-square ini sebenarnya kalau untuk angkatan-angkatan yang lalu itu kebanyakan pakai chi-square untuk hubungannya. Bisa nggak skripsi itu uji beda? Bisa. Uji ini biasanya dipakai sama anak-anak promkes ya, promosi kesehatan. Biasanya itu dia mengukur
keefektivitas media promosi kesehatan ya dalam peningkatan pengetahuan itu adalah uji beda. Apakah ada beda rata-rata skor yang didapatkan oleh WUS ya, misalkan gitu. Dia rata-rata itu bermain pada uji beda ya, biasanya anak promosi kesehatan. Kalau anak K3 biasanya pakai Pearson. Ini banyak yang salah kaprah nih. Jadi Pearson, ini kok jadi berbicara uji statistik ya? Jadi itu agak, jadi kalau uji bivariat tuh dan multi itu dia berkaitan dengan pengujian statistik ya, uji-uji statistik. Nah, uji-uji statistik ini kalian dapat nanti di mata kuliah Bu Rahmi dan Bu Ike dan Ibu Masitah ya. Kalau kalian pernah ketemu dengan beliau, gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Mudahan paham semua. Ini ada anak bios ya. Jihan, Oriza atau Dinda. Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Gimana teman-teman? Jadi jawaban yang paling tepat Enggak, enggak. hal dua. Gitu ya. Kita analisa kan. Mana? Siapa nih? Namira. Selesai PBL langsung bisa join lagi ya? Selesai pembekalan enggak? Gimana nih? Mantap Kak, mantap. Pasti. Enggak gimana atau udah paham? Kalau paham ya alhamdulillah ya. Weekend kita berakhir dengan ilmu yang bermanfaat. Gimana? Top. Kak, mungkin kalau dari saya nih Kak, saya mau kalau saya ini kan awam banget nih tentang Epidata dan SPS ini. Kalau dari Kakak, apakah ada tips atau saya mulai dari mana nih untuk belajar Epidata dan SPS ini Kak? Karena masih awam banget, belum tahu gitu. Kalau untuk sebenarnya itu memang agak susah ya kalau belum pernah ketemu. Karena tuh kenapa kita nggak bisa memulai ketika tidak ada momennya gitu ya. Kayak PBL, momennya PBL sebelum masa pandemi itu Epidata. Epidata tuh langsung semuanya oke, pembimbing lapangan wajib membuat kuesioner dengan menggunakan Epidata. Jeng, tiba-tiba kami nggak tahu ya, tapi sebelumnya itu udah dipelajari ya. Tapi kita ya, pokoknya kita nggak bisa belajar kalau nggak ada momennya. Namanya juga mahasiswa kan, jadi nggak bisa mau belajar lah. Kalau sudah disuruh baru mau gitu. Jadi waktu itu saya mulai saya dapatkan ini di mata kuliahnya Bu Dr. Ike ya. Waktu itu masih awam dengan Epidata. Jadi saya belajar Epidata itu ketika kisi-kisi UTS saya itu full Epidata. Jadi disuruh kisi-kisinya adalah membuat kuesioner sampai penyajian dan interpretasi data dari Epidata hingga SPSS gitu. Jadi kisi-kisinya itu langsung memang dikasih tahu kan. Jadi tentang waktunya jam 8 pagi itu UTS ya, jam 8 pagi hingga jam 6 sore baru dikumpul tuh tugasnya. Jadi dari membuat template, caranya itu ya namanya juga otodidak ya, nggak mungkin kan waktu itu kita nanya dosen nih. Mungkin kita nanya dosen karena sudah dosennya itu udah jelaskan dan kita masih, karena Epidata tuh nggak bisa paparannya sekali, nggak bisa, jadi harus terus ya. Jadi ini aja saya sempat lupa Epidata lalu belajar lagi ya. Untung saya dapat, jadi saya itu belajar di modulnya Pak Besral, bapaknya biosnya UI gitu di internet ya. Jadi saya tuh otodidak aja sih sebenarnya kalau untuk mengingat-ingat lagi ya. Ini Wahyuni ini semester berapa? Maba Kak.
Oh, maba, jadi belum tahu. Oke, jadi Iya. agak berat ya. Jadi sebenarnya agak berat untuk maba ya. Jadi soalnya sebelum berbicara dengan Epidata dengan SPSS, biasanya maba itu dikenalkan dengan perhitungan manual dulu ya. Dengan perhitungan manual dulu. Min itu rata-rata itu didapatkan dengan rumus seperti apa, median itu dengan rumus seperti apa. Jadi ini materinya masih terlalu jauh ya kalau untuk teman-teman yang maba, tapi ini hanya gambaran saja bahwa ini bisa jadi UTS atau bisa jadi UAS kalian lah nanti ya di mata kuliah biostatistik. Atau ada yang lain? Atau ada yang mau tanya tentang skala data? Ini anak-anak bios nih, Oriza atau Jihan. Gimana teman-teman? Atau kita cukupkan? Dari saya nggak ada, Kak. Ya? Dari saya nggak ada. Oke, baik. Yang lain? Gimana, apa sudah cukupkan? Gimana? Kalau saya nggak ada, Kak. Oke, Oriza nggak ada. Yang lain atau sudah betul-betul paham ya cara analisis data dan juga pembuatan template. Kalau untuk PBL tahun sekarang ya, gimana kalau tahun sekarang kalian rencananya mau pakai pengambilan data apa? Namirah, rencananya? Kalau untuk biasanya sih, kalau PBL tahun ini, ya? Gimana? Mau pakai Epidata apa mau pakai Google Form? Google Form ini juga lebih bagus sih sekarang ya. Jadi dia ada lompatan-lompatan pertanyaannya. Gimana? Jadi sebenarnya sama Google aja ya. Form bisa lompatan gitu ya, Kak? Sama aja berarti Bisa, seperti Epidata ya? bisa. Google Form bisa nih pakai lompatan. Jadi misalkan kalian mau PBL ya, mau nyebarkan, kan nggak mungkin kalian ketok-ketok rumah ya kayak dulu kami. Sebelum pandemi itu tuh ketok-ketok ya. Ketok-ketok wawancara itu pakai kuesioner dulu kita print ya, baru kita buat template-nya di Epidata, baru kita entry di situ. Kalau untuk sekarang, kalau masa pandemi ini biasanya online ya kalau mau gunakan kuesioner tapi jatuhnya bukan kuesioner tuh, tapi angket ya. Angket. Jadi kita sebarkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang mengisi sendiri tanpa interaksi langsung dengan kita, tanpa kita tanya-tanya, itu angket, dan bisa kalian pakai Google Form dengan lompatan-lompatan pertanyaan kayak gitu. Jadi sebenarnya Google Form tuh lebih praktis ya. Oke, itu aja yang dari saya. Tapi kalau misalnya dimasukin ke itu, Kak, kalau ke SPSS berarti harusnya dijadiin Excel dulu ya, Google Form-nya itu ya? Iya, benar sekali. Jadi gitu. iya. Betul. Jadi kan kalau Google Form kita download spreadsheet-nya ya. Jadi di Excel-nya itu kita jadikan dia formatnya SPSS. Sebenarnya bisa kan, jadi SPSS itu bisa nerima dari Excel. Hanya saja mungkin formatnya nanti bisa dicari ya, apakah tetap format Excel atau di-convert lagi. Tapi kalau saya itu biasanya tuh saya tinggal kopas, jadi nggak pakai ekspor lagi. Jadi saya kopas semua variabel saya kontrol A ya, kemudian saya kontrol V di SPSS. Jadi dia langsung. Jadi namun kita tetap lakukan pengkodian ulang lagi ya, gitu.
Seperti itu, Namira. Baik, Kakak. Oke. Cukup. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain juga sudah cukup ya Kak. Kita akhiri saja mungkin pertemuan kita. Terima kasih kepada Kak Asmawati atas materi dan penyampaiannya. Kita semua bisa dapat ilmu baru tadi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu weekendnya lagi ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya sebagai MC Wahyuni Suryanto undur diri. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin sebelum ini saya mau minta dulu untuk teman-teman nyalain kameranya karena kita mau dokumentasi. Boleh yang bisa nyalain kamera? Oke. Untuk panitia saya serahkan ya. Mungkin saya yang foto kali ya, Kak. Iya, bisa, bisa. Boleh Kak, boleh. Oke. Semua sudah siap? Oke. 1, 2. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih, Kakak. Terima kasih semua. Happy weekend. Terima kasih Kak. Yang mau live boleh? Terima Terima kasih, Kak.